Oke, kita bahas yang ini. Unit 5, part 5. Number 1. Jonathan enjoys nothing more than arriving early and apa ini? Number 1. Jawabannya apa? Gampang ini. Yang mana jawabannya? Ayo, jawabannya apa? Being, Pak. Oke ya. Ya. Nah, dulu kita bahas di part itu verb tertentu biasanya diikuti verb ing, tapi ada verb tertentu yang diikuti dengan infinitif. Kalau enjoy itu diikuti verb ing. Nah, ini jaga contohnya enjoy titik dan arriving. Oh, kan ada verb ing di sini. Berarti ini juga harus verb ing. Berarti ajarnya yang being. Ya, betul. Saya start dulu yang jawabannya kebetulan di sini. Next, number 2 apa jawabnya? I'd like to speak to whoever is responsible for the office supply. For apa? Number 2, for apa? B, Pak. Apa itu? Pilihan jawabannya coba dibaca. Ordering. Ordering, ya betul. For itu preposition ya. Biasanya preposition seperti ini diikuti verb ing. For, with, on, in, kayak gitu itu biasanya diikuti verb ing. Jadi yang ini juga for ordering, betul yang B. Next, number 3. PT insurance is not always busy in this economic environment. Apa ini? Number 3. Apa jawabnya number 3? Selling. Selling ya, betul. Ini kayak apa ya? Selling insurance. Ini Jaren ya. Contoh lain seperti ini. Bentuk topeng yang berfungsi sebagai noun. Misalnya, smoking is unhealthy. Merokok itu tidak sehat. Tapi banyak orang masih tetap merokok. Termasuk saya. Smoking is unhealthy. Smoking seperti ini, verb ya. Atau misalnya gini. Climbing mountain is a challenging activity. Ini kan climbing mountain ini dianggap noun. Climbing mountain, smoking gitu ya. Kayak tadi juga selling insurance is not always. Menjual asuransi itu tidak terlalu mudah. Oke, next, number 4. Passengers are no longer allowed to take more than 100 milliliters. Not no longer allowed apa? To bring apa? Bringing. Allowed to bring. To bring ya, betul. Allowed itu diikuti oleh infinitive ya. Are no longer allowed. Tidak lagi diizinkan untuk membawa more than lebih dari 100 ml cairan di pesawat. Next, number 5. Tim has never regretted the up. Apa ini? Number 5.
Greeted, giving apa to give? Giving, Pak. Giving ya, betul. Regret itu diikuti voting. Kalau lupa atau belum apa, boleh dibuka lagi apa materinya yang dulu saya share itu. Atau saya dulu kan pernah nge-share satu file Word itu. Waktu pertemuan pertama itu saya nge-share file dalam bentuk Word yang isinya daftar verb yang diikuti gerund dan verb yang diikuti infinitive. Nah, itu boleh dibuka juga kalau lupa atau belum hafal. Next, number 6. We are related to talk about the details of the settlement because of our confidentiality agreement. Ini masalah vocab aja. Biasanya kalau masalah vocab ini harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya ya susah. Sulit menjawabnya. Menjawab dengan betul ya sulit kalau nggak tahu artinya. Mana nih yang betul? Number 6. Forbidden. Forbidden itu apa artinya? We are forbidden. Artinya apa? Kami apa? Rahasia. Nah, dilarang. Dilarang. Kenapa kok milih dilarang? Kenapa bukan yang allowed? Biar allowed kami diizinkan. Kenapa bukan? Kenapa jawaban yang pilih yang C forbidden? Kenapa bukan yang A allowed? Kita dilarang untuk berbicara tentang detail-detail dari settlement, pemukiman. Itu karena kenapa kok allowed? Kenapa kok forbidden? Kenapa bukan allowed? Tapi siapa tadi yang jawab? Forbidden tadi. Alasannya apa? Alasannya apa, Pak? Muhammad. Kenapa kok? Karena bersifat kerahasiaan, Pak. Karena kerahasiaan. Mana yang menunjukkan kerahasiaan? Kata apa? Yang menunjukkan itu harus dirahasiakan. Confidentiality, Pak. Ya, betul. Confidentiality itu artinya kerahasiaan. Confidentiality agreement, kesepakatan kerahasiaan. Kesepakatan untuk merahasiakan, gitu kira-kira artinya ya. Karena sudah sepakat untuk merahasiakan, maka kita dilarang, we are forbidden to talk about the details, untuk bicara tentang detail-detailnya. Ya, betul yang C, forbidden. Next, number 7. I forgot the date of the coffee maker before I left the office last night. Forgot itu bisa diikuti turning boleh, bisa juga diikuti to turn. Tapi artinya beda. Nah, kalau menurut konteks kalimat ini, yang betul to turn apa turning? A atau C? Number 7, apa jawabnya? Turning, Pak. Apa? Ayo. Turning. Turning. Iya, Pak. Yang ini salah kalau turning. Yang betul yang A, to turn. Kira-kira gini. Kalau ada beberapa verb yang boleh diikuti subjek dan boleh diikuti infinitif gitu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira kalau yang maksudnya itu untuk tujuan, itu gunakan yang infinitif. Forgot to turn, lupa untuk mematikan gitu. Jadi tujuannya mematikan tapi lupa. Itu to turn. Jadi seperti dulu saya kasih contoh stop talking atau stop to talk. Berhenti
untuk kemudian berbicara, kan tujuannya to talk. Tapi kalau stop talking, ini talkingnya bukan tujuannya, berhenti berbicara gitu loh, untuk melakukan aktivitas lain. Kayak contoh latih, kayaknya saya dulu kasih 2 contoh. Stop to buy gas, berhenti untuk membeli bensin, tujuannya itu mau membeli bensin. Tapi kalau stop buying, ini bukan tujuan, memang mau berhenti membeli gas, bukan bertujuan membeli gas. Ya, jadi gitu yang menunjukkan tujuan, gunakan infinitif. Stop to talk, stop to buy. Ini tadi juga forgot to turn, ini kan tujuan. Jadi kalau tujuan gunakan to infinitif. Berikutnya number 8. Jane left her last job because she wanted to take career opportunity. She wanted apa? Pursuing apa? To pursue. Gampang ini. Kan sering tau kata want itu ingin. Want itu diikuti gerund apa infinitif? To pursue apa pursuing? Yang mana? Mana nih jawabannya number 8? Gampang dong, wanted. Wanted ya sama kayak want. Diikuti infinitif apa penting? Want itu ingin. Ayo kok nggak ada yang jawab ini. Apa harus saya tunjuk? Sepertinya orangnya banyak ya, ada 30 lebih. Tapi kalau ditanya nggak ada yang jawab. Coba Fiorella Sunghayon, dengar suara saya. Fiorella Sunghayon, dengar suara saya. Dengar, Pak. Tiara Putri, dengar suara saya. Tiara Putri. Santri Setiani, dengar suara saya. Nah, ini cuma menunjukkan fotonya tok, lama kalau dipanggil nggak respon gimana ini. Jadi kalau saya mau jelasin panjang lebar tadi, pada dengerin apa enggak ya kalau cuma tunjuk foto tok. Zulfi Maisita, dengar suara saya. Enggak ada yang dengerin suara saya gimana ini. Rosa Auralia, Ya, Pak. siapa ini? Katanya Rosa. Ya, jangan buru-buru dimatikan mic-nya kalau ngomongnya belum selesai. Rosa, coba jawabannya apa? A, Pak. A, pursue. Salah om, tadi saya suruh milih B, pursuing atau C, to pursue, kok malah milih A. A sama D itu jelas salah. Oh, saya B. Ini loh, perhatikan kalimatnya ini loh, soalnya dibaca. Harusnya kalau sudah kamu kerjakan, kalau pun belum, ya jangan jawabnya, jangan asal. Perhatikan pertanyaannya. Jane left her last job because she wanted apa? Itu kan gampang. Masa salah gitu aja. Nggak dengerin penjelasan saya ini sih.
Number 8, apa jawabannya? To pursue. To pursue, ya, betul. Saya stop dulu lagi. Number 8, to pursue. Ya, oke. Sekarang number 9. Mr. Nakamura was asked, apa ini jawabnya? Baskara, dengar suara saya? Kok ada yang namanya Baskara? Dengar, Pak. Kamu nama kamu siapa? Narutama pindah Baskara, Pak. Oh, Narutama. Oh, Iya. enggak. Jawabannya apa, number 9? Bentar, Pak. Si, Pak. Giving, Pak. Was asked, giving. Giving. Enggak, salah. Kalau answer itu enggak diikuti verbing. Oh, iya. Terus S kan diminta. Berarti apa kalau C salah? Giving salah berarti yang itu lah. Nah, ini enggak perhatikan dari tadi ini. Dari belakangan setelah di absen terus perhatikan. Nah, sekarang kalau yang C salah berarti yang betul apa? Wah, enggak perhatikan. Kalau perhatikan langsung tahu jawabannya. Lia Aviana, dengar suara saya? Sorry, Lisa Aviana, Dengar, Pak. apa jawabanmu? Nah, ini juga enggak perhatikan. Tuki, Pak. B. Itu betul. Number 10, it is important titik clients feel confident. Apa nomor 10 jawabannya? Ayu Sasi, dengar saya? Dengar, Pak. Apa jawabannya? A. Making. It is important making. Enggak, kalau important ini juga pakai to. It is important to note, perlu dicatat. Penting untuk dicatat. Ini juga it is important to make, bukan making. Number 11, Baskara, dengar suara? Baskara, Dengar, Pak. apa jawabanmu? Masih salah kamu jawabnya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Nggak usah minta maaf, tapi dibetulkan gitu. Iya, Pak. Tapi jangan salah lagi, jangan diulang itu maksudnya. Kalau kamu perhatikan ya betul semua ini jawabannya. Enggak salah-salah. Kalau salah itu karena kurang memperhatikan. Oke, Baskara, number 11 apa? Nah, itu kok lama. Sekarang, Bentar, Pak. kalau kamu tadi mengerjakan ya harusnya tinggal baca aja, nggak usah mikir lagi. Abigaili, dengar suara Si, saya? Pak. Entering, Pak. Abigaili, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa jawabanmu? Entering, Pak. Nah, salah kamu, Baskara, salah kamu biru. Salah entering. Help me, help itu diikuti infinitif. Help me to enter gitu. Ini boleh lihat catatan, boleh lihat materi kalau lupa. Masa salah-salah terus? Nggak buka-buka materi ya. Kalau nggak yakin jawabannya yang buka materi biar yakin. Help itu diikuti infinitif apa gerund? 12. Jawabannya apa nomor 12? Ilham Hidayat, dengar saya? Dengar, Pak. Apa jawabannya? To still, Pak. He denied to steal gitu. Enggak, kalau denied itu malah yang diikuti verb ing. Stealing. Coba dilihat lagi materinya. Deny kan diikuti verb ing. Jadi bukan denied to steal, tapi denied stealing. Ya gampang loh, cuma jawabannya cuma apa verb ing apa to P1 cuma itu. Kok salah-salah penebaknya padahal boleh lihat catatan, boleh buka. Boleh buka materi. Nomor 13. We regret apa? Pak. Apa itu? To inform.
to inform, ya betul. Regret to inform, di sini memang kan tujuan ya, menyesal memberitahu. Kami menyesal untuk memberitahu Anda bahwa. Jadi karena menunjukkan tujuan ya pakai to plus V1 atau to infinitive. Nomor 14 apa jawabnya? Nuria Imroatu, dengar saya. Nuria Imroatu. Iya, Pak. Apa jawabanmu? Making, Pak. Mrs. James specializes in making, ya. Tadi saya bilang preposition itu biasanya diikuti verb in. Preposition itu kata depan, contohnya for, in, on, at, gitu, itu preposition. Biasanya diikuti verb in. Jadi nomor 14 ini memang yang ada jawabannya, making. 15. I tried to get into the hotel last night, but I could not because my credit card was declined. Putri Sekar Arum, dengar saya. Putri Sekar Arum. Tapi pas di absen tadi respon ya kalau suruh jawab kok. Rendra Trikusuma. Iya, Pak. To check, Pak. To check, ya betul. I tried to check into the hotel. Ya, dengan demikian unit 5 yang number 1 sampai number 15 sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan? Unit 5, part 5 maksud saya sudah selesai kita bahas. Sebelum ke part 6, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kalian kerjakan yang part 6, tapi dikerjakan beneran loh ya. Nanti pas kita bahas, saya tanya itu langsung jawab, nggak usah mikir lagi. Kalau ditanya masih mikir itu kan berarti belum mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan, ditanya, ini jawabannya apa nomor ini, langsung jawab. Perkara salah atau betul itu urusan belakang nanti kita bahas. Tapi kalau sudah mengerjakan, harusnya ketika ditanya bisa langsung jawab. Nggak usah mikir lagi. Oke, silakan dikerjakan yang part 6. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti soalnya juga saya share di grup WA. Silakan nanti dibuka soalnya. Oke, part 6 sekarang. Number 1 apa jawabnya? I have also taken the Nelson file, so don't be apa? Surprising, Pak. Surprising itu apa artinya? Saya ingatkan lagi, kalau verb ing itu pengertiannya aktif. Kalau V3 itu pengertiannya pasif. Surprising berarti mengejutkan. Kalau yang B, surprise artinya dikejutkan atau terkejut. Surprise, Pak. Oke, B. ini kok yang ini kok bentar. Benar Pak ini? Oh iya benar. Tadi kita membahas yang ini. Surprise yang B yang betul ya. Artinya dikejutkan atau terkejut. So don't be surprised. So don't be surprised. Jadi jangan terkejut. To find it missing kan I have also taken. Saya juga mengambil file Nelson. Jadi jangan terkejut kalau menemukannya tidak ada. Menemukannya tidak ada. Mendapatinya hilang karena sudah saya ambil. Next, number 2. My office is just a mess that I can't find mine in there. It's just Very. apa ini? Enggak ada very a mess itu enggak ada. Such, Pak. D. Ya, betul yang D, such a mess. Next, number 3. Sorry for the inconvenience. Anyway, I'll see you when I get back. Hope you will manage it out. Hope you will manage. Apa ini? D, Pak. To figure. Ya, betul. D, to figure out. Saya berharap kamu akan
You will manage, kamu berhasil to figure out the new marketing proposal. Apa ya? Mewujudkan itu ya. Mewujudkan proposal marketing untuk menemukan lah. Ya, oke, next number 4 sekarang. You can always count on Maynard to deliver on our promise to you the highest quality. Our promise apa? D. Apa itu? To bring. To bring, ya. Promise itu diikuti infinitive, promise to bring. Berjanji membawa, gitu ya. Janji untuk membawa, memberikan Anda the highest quality merchandise. Merchandise yang berkualitas paling bagus. Next, number 5. Our color specialist will be on hand to offer apa? Ini masalah vocab aja. Untuk menawarkan caution, advice, voucher, atau diskon. Diskon. Nah, bukan. Kalau spesialis, our color specialist itu tidak menawarkan diskon. Yang naruhin diskon itu sales. Ini spesialis ahli warna. B. Advice. Advice, ya, saran. Jadi ahli pewarnaan kami akan berada di tempat untuk menawarkan on color coordination, perpaduan warna untuk barang-barang yang Anda beli. Itu ya advice, ini ahli pewarnaan. Next, number 6. They will visit your home, they take a theme for the room of your choice. They will visit apa? B, to create. Ya, to create a theme, ya betul. Mereka ahli warna tadi, mereka akan mengunjungi rumah Anda untuk menciptakan tema, untuk membuat tema ruangan yang Anda pilih. Ya, dengan demikian Unit 5 Infinitive and Gerund sudah selesai kita bahas. Sebelum ke Unit 6 ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 40 menit. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan Unit 6, Participles and Participle Clause. Participle dulu saya jelaskan. Participle itu ada 2 macam, yaitu present participle atau hoping, sama past participle atau V3. Kalau yang perlu diingat gini, present participle atau hoping itu pengertiannya aktif. Kalau past participle itu pengertiannya pasif. Misalnya apa ya, breaking. Nah, breaking ini biasanya artinya memecahkan atau merusak. Tapi kalau broken ini dirusak atau rusak gitu ya. Kalau dirusak kan ya rusak. Broken bisa berarti dirusak atau rusak. Jadi kalau breaking itu merusak atau merusakkan, aktif ya. Kalau broken dirusak atau dirusakkan, pasif atau rusak. Itu yang perlu diingat. Oke, sekarang kita lihat teorinya. Forms of participle, bentuk dari participle. If the participle of noun is the agent or doing the action of the participle, choose an ing form. Ini maksudnya kalau bentuk participalnya itu adalah the agent doing the action,
pelakunya melakukan sesuatu berarti aktif, gunakan verb ing. Contoh, the presentation was tiring for the speaker. Tiring, melelahkan. Jadi kalau verb ing itu artinya aktif, saja melelahkan. It was a tiring presentation, itu adalah presentasi yang melelahkan. Kalau tired artinya dilelahkan atau lelah. Kayak tadi, broken artinya dirusak atau rusak. Tired dilelahkan atau lelah. Gitu. Kalau dilelahkan itu hanya lelah. Dipuaskan itu ya puas. Berarti pasif. Kalau memuaskan itu aktif. Bawahnya B. If the participle is not the agent, choose an art form. Art form itu maksudnya V3 past participle. Jadi kalau bukan pelakunya tidak aktif atau berarti pasif. Kalau pasif gunakan V3. The speaker felt tired. Pembicara itu merasa lelah, merasa dilelahkan atau lelah. Jadi pakai V3. So itu ke break. The tired speaker took a break. Pembicara yang lelah ini tired V3 artinya dilelahkan atau sama dengan lelah. Pembicara yang lelah itu mengambil istirahat. Sekarang participle clause. Kita lihat penjelasannya. An ing form can be used when two things occur at the same time. Jadi participle clauses di dalam satu kalimat ada dua kejadian atau dua predicate atau dua aksi gitu ya. Itu kalau dua-duanya ini terjadi dalam waktu yang bersamaan, kita boleh gunakan verb ing. An ing form can be used when two things occur at the same time. Contohnya, he suddenly went outside shouting at everyone. Shouting ini kan kejadiannya bersamaan dengan he suddenly went outside. Tiba-tiba dia keluar berteriak pada semua orang. Nah, berteriaknya itu sambil keluar. Jadi dua kejadian yang bersamaan. Boleh menggunakan verb ing. Berikutnya, an ing form can be used when one action occurs as a result of the first action. Kalau ada satu kejadian yang merupakan akibat dari kejadian sebelumnya, maka gunakan juga verb ing boleh juga digunakan. Contoh, she hurt herself cutting papers. Jadi dia hurt himself, dia melukai dirinya itu karena cutting papers, memotong kertas. Itu ya. Jadi hurt herself-nya adalah akibat dari memotong kertas. Maka gunakan verb ing cutting. Berikutnya, an ing clause can be an explanation of the following main clause. Bentuk verb ing itu juga bisa merupakan penjelasan dari main clause induk kalimat. Feeling tired, he left the office early. He left the office early. He left the office early ini kan induk kalimat. Nah, ada anak kalimat feeling tired yang merupakan penjelasan dari he left the office early. Kenapa kok dia pulang lebih cepat? Nah, karena feeling tired, karena merasa capek. Jadi feeling tired ini penjelasan dari he left the office early yang merupakan main clause atau induk kalimat. Berikutnya, use an add form, gunakan V3 when the object of the original verb serve as the subject of the main clause. Nah, ini berarti kalimat pasif. Objeknya berubah menjadi subjek, itu kan kalimat pasif. Located on a hill, nah ini kan pasif. Terletak di bukit, the hotel commands a fine view. Yang I, an add form can be used after if, when, while, once, and until. Bentuk V3 bisa digunakan setelah if, when, while, once, atau until. Particularly in formal sense, terutama dalam gaya yang resmi. Once switch on, the photocopier needs time to warm up. Once switch on, ini pasif ya, begitu dinyalakan, mesin fotokopi itu butuh waktu untuk pemanasan. If as, jika ditanya, S kan V3 jadi pasif. Jika diminta untuk menandatangani kontrak, pastikan kamu sudah membaca dengan teliti, dengan hati-hati. Ya, itu saja teorinya yang jelas. Kalau verb ing itu aktif, kalau V3 itu pasif. Itu aja yang perlu diingat. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang yang
ini part 5 nomor 1 sampai nomor 15. Kalian kerjakan dulu 15 menit, terus nanti kita bahas. Saya kirimkan soalnya di grup WA kelas, silakan dibuka terus dikerjakan. Unit 6 part 5 number 1. He said that he was at the meeting, but continued to talk about it for an hour. Ini harusnya an hour afterwards. Apa jawabnya? Number 1. Number 1, jawabannya apa? Boring atau bored? A or B? Bird B. Bored ya. Apa artinya bored? Dibosankan atau bosan. Dia bilang dia bosan dengan pertemuan dengan rapat itu, tapi terus membicarakannya selama 1 jam sesudahnya. Katanya bosan tapi ngomongin terus. Ya, betul yang B. Bored. Next, number 2. We need to hire an accountant to make sure all our numbers are correct. Apa ini? Accountant, akuntan yang certifying, certifiable, certified atau certifies. Certified, Pak. Yang mana? Yang D apa yang C? C. Yang C, certified. Artinya apa itu? Certified accountant, akuntan yang tersertifikasi atau bersertifikat. Sudah disertifikasi, sudah punya sertifikat. Ya, betul yang C. Kita perlu mempekerjakan seorang akuntan yang tersertifikasi untuk memastikan bahwa angka-angka kita semuanya benar. Number 3, feeling it from the endless weeks of hard work, Mark felt his vacation was well deserved. Apa ini? Number 3, merasa diepek. Exhausted atau exhausting? Exhausted atau exhausting? Exhausted. Yang A atau yang B? Exhausted atau exhausting? Exhausted, Pak. Yang A, Exhausted ya, artinya apa? Exhausted artinya lelah, Pak. ya, sangat lelah. Merasa sangat lelah dari minggu-minggu kerja keras yang tanpa henti. Mark merasa liburannya well deserved, layak didapatkan. Number 4, the return policy caused a great amount of dissatisfaction among customers. The apa ini? Confused atau confusing? Membingungkan apa dibingungkan? Aktif atau pasif? Dibingungkan atau bingung? Dibingungkan sama dengan bingung atau membingungkan ini? B apa D? Confused atau confusing? Confused, Pak. Confused itu berarti bingung. The confused return policy, policy itu kan kebijakan. Return pengembalian, kebijakan pengembalian yang bingung, ya enggak no, yang bingung itu orangnya. Kalau kebijakan tidak bingung tapi membingungkan. Nah, bisa bikin kebijakan membingungkan. Nah, yang kebijakannya membingungkan, yang bingung itu orangnya, orang yang membaca. Salah ini kalau confused, yang B. Harusnya yang D, confusing. Kebijakannya itu membingungkan, bukan bingung. Ya, confusing yang itu. Next, number 5. Tom was among the 5 diplomats in Russia for illegal activity. Apa ini? Arrested atau arresting? Tom ini ya. Tom adalah satu di antara 5 diplomat di Rusia untuk kegiatan ilegal atau melanggar hukum. Arrested, Pak.
Arrested berarti ditahan gitu ya. Ya. Tom adalah satu di antara 5 diplomat yang ditahan di Rusia karena kegiatan ilegal. Ya, betul, arrested. Next, number 6. The biography of Chemkov CEO by an economic professor was very popular. Apa ini? Written. Apa? Written. Written ya, artinya yang ditulis, pasif ya. Jadi biografi CEO Chemkov yang ditulis oleh seorang profesor ekonomi was very popular, sangatlah populer. Written betul yang C, yang B. Next, number 7. Juan found the constant tapping of Jane's pen very irritating and he could not concentrate. Very apa? Juan menemukan ketukan yang terus-menerus dari penanya Jane sangat irritating dan dia tidak dapat berkonsentrasi. Sangat apa? Ini masalah vocab. Interesting, bothered, tired, atau annoying. Apa ini? Number 7. Kalau nggak ada yang jawab ya saya tunjuk. Ridho Walidain ada? Ada, Pak. Apa jawabanmu? Annoying. Ya, betul. Ini tahu gitu loh jawabannya, nggak mau jawab kalau nggak ditunjuk. Ya, betul. Annoying, mengganggu. Number 8. We require that all official documents be typed on letterhead paper in the format apa ini? Specialized, specified, selecting, atau picking. Yang mana? Number 8 jawabannya. Nggak ditunjuk kok nggak ada yang jawab tuh kalau nggak ditunjuk. Yang A, Pak. Yang A specialized. Kurang pas ini kalau specialized. Format itu bukan specialized, bukan apa ya, dispesialisasi di apa? Bukan specialized. Kalau yang kalau yang C selecting atau yang di packing ini juga nggak pas, masuk aktif, format yang memilih, format yang mengambil ya kan nggak bisa, harusnya pasif ini. Format yang betul yang B specified, yang sudah yang ada spesifikasinya, yang sudah ditentukan itu maksudnya. Jadi kita perlu that all. Kami memerlukan semua dokumen resmi diketik diketik di kertas letterhead itu kertas F4. Di kertas F4 bukan yang A4 tapi F4. Tahu tuh ya? F4. F4 lebih besar dari yang A4. Diketik di kertas F4 dalam format yang sudah ditentukan. Format specified. Oke, next number 9. The office has decided to switch to using ink cartridges in all the printers. Ink cartridge, tahu ya, cartridge ink itu kan tinta. Cartridge tinta yang itu apa ini? Jawabnya nomor 9. Recycle. Recycled apa recycling? Recycled atau recycling yang betul? Recycled ya, ini pasif ini, didaur ulang itu, bukan recycling mendaur ulang, enggak salah. Kantor sudah memutuskan bahwa untuk berganti menggunakan cartridge tinta yang
didaur ulang di dalam semua printer. Jadi kartunya bukan yang baru tapi yang bekas gitu loh. Dalam sekarang kita pakai kartu bekas saja. Kartu yang didaur ulang, recycled yang A yang betul. Next, number 10. Brian is the man who fixed the photocopier in the post office yesterday. Brian is the man. Brian adalah orang yang memperbaiki apa ini? The breaking photocopier atau the broken photocopier? Broken. Broken ya, artinya rusak. Fotokopier itu mesin fotokopi. Brian adalah orang yang memperbaiki mesin fotokopi yang rusak di kantor bos kemarin. Broken ya, betul yang C. Next, number 11. He said he found the report confusing and wanted it rewritten for the edit. Ini masalah vocab aja. Visibility, modesty, simpleness, atau clarity. Kalau masalah vocab ini ya harus tahu artinya, kalau nggak tahu artinya ya susah jawabnya. He said, dia bilang, he found, dia menemukan bahwa the report confusing, laporannya itu membingungkan, and wanted, dan ingin laporan tersebut ditulis ulang demi Simpleness. Bukan. Iya, Kan ini, apa? Clarity, Pak. Clarity. Clarity ya, kejelasan. Kalau laporan membingungkan ditulis ulang yang jelas gitu, biar tidak membingungkan. Yang betul yang D, clarity. 5. Before we open our cafe, we had a company make fancy new menus. Apa ini? Design company, designing company, atau having design company. Nomor 12 mana? Jawabannya betul. Before we open our, sebelum kami membuka kafe kita, we had a, kami menyuruh, meminta perusahaan titik untuk membuat menu baru yang keren. Kami meminta apa? Perusahaan apa? Perusahaan titik. Design company atau designing company? Perusahaan apa? Desain. Desain yang B apa yang A? B. Yang B betul, design company, perusahaan rancangan atau desain, perusahaan desain. Betul yang B. Next, 13. Titik letters are no longer popular because of the ease and convenience of email. Titik letters itu surat. Surat yang titik tidak lagi populer karena kemudahan dan kenyamanan email. Orang nggak lagi menulis surat yang apa? Handwritten atau handwrites. Surat loh ini ya, letters. Yang mana? Nah, surat itu menulis apa ditulis? Itu aja mikirnya. Letters, titik letters berarti suratnya menulis apa ditulis? Masa surat menulis? Ditulis mah. Berarti pasif, berarti pakai V3. Berarti yang mana jawabnya? Handwritten, Pak. Handwritten ya, yang C. 14. Do not leave carry-on bags at any time as they may be removed without notice. Ini masalah vocab aja. Jangan tinggalkan barang bawaannya titik kapanpun karena bisa dipindah tanpa pemberitahuan. Jangan tinggalkan barang bawaan apa? Neglected, isolated, separated, atau unattended. Unattended. Unattended artinya apa? Unattended. Tidak Tanpa pengawasan. ya, tanpa pengawasan. Attend itu memperhatikan. Jadi kalau unattended tidak diperhatikan atau tidak diawasi. Atau tanpa pengawasan. 15. Because he did not speak the language fluently, he had a hard time making himself apa ini?
karena dia tidak berbicara bahasa tersebut dengan lancar, he had a hard time, dia kesulitan membuat dirinya, karena dia tidak bicara bahasa itu dengan lancar, dia mendapati dirinya, dia kesulitan membuat dirinya apa ini? Understood atau understanding? Dipahami atau memahami? Understood. Understood, betul yang C, karena nggak lancar ngomongnya, jadi ya sulit dipahami. Dia kesulitan membuat dirinya dipahami, bukan memahami. Ya, dengan demikian yang part 5 sudah selesai. Waktunya juga sudah habis. Minggu depan tuh libur kayaknya. Iya ya, minggu depan sudah mulai libur ya. Minggu depannya lagi berarti. Selanjutnya nanti kita bahas yang part 6 ini. Ini waktunya sudah habis. Berarti hari ini sampai sini saja. Kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Oke, untuk hari ini sudah cukup. Thank you and see you next week.